Kadang-kadang orang juga bilang dalam tanda kutip dukun gitu, dukun-dukun matematika gitu sih biasanya. Dukun Jepang ya. Om Swastiastu. Salam Rahayu pemirsa Hindu Channel. Dan selamat hadir lagi Hindu Channel. Kemudian Hindu Channel juga izin kepada mahasiswa, mahasiswi, rekan-rekan, kemudian para alumni, Bapak Ibu dosen, kemudian Rektor UI yang kami hormati dari Hindu Channel. Izin Hindu Channel mengundang generasi Hindu sekaligus pengurus KMHD sekaligus pengurus KMHD UI. Nah, hadir di Hindu Channel. Suksema luar biasa. Sehat, Bli? Sehat, Bli, sehat. Mbok sehat? Sehat. Saya mau izin sebutkan namanya, takut salah. Tadi saya catat ini namanya panjang sekali. Blinya juga mboknya nih. Nama Bli Daiki Maharudi Daika Sirota, Ketua KMHD UI 2022. Iya. Baru berarti ya, Bli? Iya, betul, baru Bli. Nah, Mbok Komang. Wes. Mbok Komang Bintang Sanjiwani Mahardika. Sama ini ya, Bli, Mahardika. Ya, Sama. beda pelafalan aja sih. Oh, beda pelafalan. Bahasa Jepang. Ini kenapa nih Maharudeika sama Mahardika ini dibilang sama tapi berbeda? Wah, ternyata ketua kita ini dari UI keturunan Jawa, Jepang. Turunan Jepang misalnya di channel. Kalau Jawa saya gitu, kalau Jawa saya. Kemudian keturunan Jepang yang tinggal di Bali, Mbok Komang juga. Mbok Komang keturunan mana nih? Bali. Oh, Bali asli, luar biasa. Bali asli sama penyusup. Blasteran. Oh, blasteran. Saya kira penyusup, aduh bahaya ini. Nah, terima kasih Bli udah menyempatkan hadir di Hindu Channel. Iya, terima kasih juga sih, Bli, Niko. Lumayan berat ini komunikasinya kalau udah sama mahasiswa UI ya, Bli. Ah, nggak begitu sih, Bli. Iya, siap. Sapa dulu ini pemirsa Hindu Channel. Iya, Om Swastiastu, pemirsa. Terima kasih pertama-tama kepada Hindu Channel dan Bli Miko juga sudah mengundang kami di podcast Hindu Channel. Dan ya, saya di sini Daiki selaku Ketua KMHD UI kepengurusan 2022, dan di sini saya ditemani juga oleh Saya Bintang sebagai sekretaris umum dari KMHD UI. Nah, kita mau bahas apa nih ya kira-kira? ya, bebas Bli. Bebas. Nah, kita mau bahas tentang organisasinya tentu saja kan ya, Bli. Jadi gimana kita itu rasanya merantau, kemudian menjadi pengurus organisasi yang pada intinya itu kita merangkul semua atau kerjasama bersinergi bersama dengan organisasi-organisasi Hindu lainnya. Gitu yang ya, tapi ya perlu kita tahu dulu nih, Bli. Apa uniknya Bli dulu nih, guys, gitu. Apakah jurusannya ya gitu kan? Apa mungkin karena saya ganteng mirip orang Jepang gitu kan? Apa jurusannya nih, Bli? Ya, jadi pertama-tama saya berasal dari jurusan ilmu aktuaria, Bli. Ilmu aktuaria. aktuaria. Iya, betul. Baru itu. Iya, bisa dibilang baru. Soalnya baru buka pada tahun 2017 gitu, Bli. Kalau di UI sendiri gitu. Kalau di UI. Iya. 2017. Betul, Bli. 2017. Bli angkatan ke? Saya angkatan ke-3 masuknya jadi. Oh, angkatan ketiga. Berarti Betul. senior-seniornya udah lulus. Belum ya? Udah baru satu ya. lumayan sih, Satu udah. angkatan ya? Dua Lulus. angkatan sudah Dua lulus. angkatan Dua lulus. angkatan, iya betul, Bli. Dua angkatan lulus. Ini baru nih, Bli. Saya juga sebenarnya bingung. Maksudnya mungkin saya kurang baca juga, Bli. Kurang cari tahu gitu kan. Karena kalau masalah masa depan perempuan baru saya tahu gitu kan. Nah, ini jurusan baru ini peluangnya itu lebih kemana? Oh. Lebih ke detailnya itu kemana sih, Bli? Nah, jadi ilmu aktuaria ini sendiri tuh mungkin secara umum ya, itu belajar tentang manajemen risiko, pengelolaan risiko, dan mungkin kalau di dunia pekerjaan itu lebih mengarah ke bagaimana kita memprediksi risiko-risiko yang dapat terjadi di masa depan gitu, Bli. Dan
Biasanya kalau di mungkin di kehidupan sehari-hari kita lebih ke asuransi gitu beli. Itu apa namanya, meramal gitu? Betul, bisa dibilang meramal, merawang gitu kan. Kadang-kadang orang juga bilang dalam tanda kutip dukun gitu, dukun-dukun matematika gitu sih biasanya. Dukun Jepang ya? Bukan. Mau jadi dukun beli? Bukan beli. Bukan. Oh ya, intinya jurusan ini ada peluang besarnya gimana beli? Jadi sebenarnya ilmu aktuaria ini kan lulusannya biasa disebut sebagai aktuaris gitu. Nah, tapi di Indonesia masih sedikit gitu kan aktuaris yang sudah bersertifikasi dan kredibel gitu, masih sedikit gitu beli. Jadi waktu dulu saya bingung mencari jurusan, saya kebetulan menemukan yang namanya ilmu aktuaria ini gitu. Dan sebenarnya ilmu aktuaria ini cabang dari matematika dan juga statistika. Cuman lebih masuk ke matematika terapan yang pada akhirnya akan menerapkan ilmunya untuk memanajemen risiko gitu. Salah satunya di bisnis asuransi gitu. Nah, ini ngurusin orang mati juga enggak kan? Bukan gitu beli. Oh, saya kira ngurusin karena rawang-rawang gitu kan? Iya. Mungkin salah satunya bisa kita mempelajari juga cara menerawang atau memprediksi lah gitu. Oh, memprediksi. Memprediksi kapan orang dalam tanda kutip meninggal gitu, bisa. Oh, bisa beli? Bisa. Bukan bisa sih, kita mencoba gitu. Oh, dari dia nih bayangan untuk memprediksinya gimana nih beli? Nah, atau ada tanggalnya kita tulis? Bukan gitu beli. Sebenarnya lebih ke gini beli. Mungkin kita lihat dari berbagai faktor. Bisa saja umur orangnya, bagaimana ekonomi orangnya, dan lingkungan hidup orangnya, dan juga mungkin sakit-sakit yang dibawa sama dia. Itu semua dipertimbangkan, dan umur sekarang juga dipertimbangkan untuk memprediksi kapan kira-kira orang ini akan mengalami kejadian gitu. Kejadian yang dimaksud adalah misalnya kematian gitu. Jadi diprediksi dari sekarang sampai tahun berapa atau berapa tahun dari sekarang gitu. Nah, itu sebenarnya bermanfaat juga untuk memprediksi bagaimana planning paket dari asuransi dari orang tersebut gitu. Jadi kalau beli, mungkin kalau menggunakan asuransi kan membayar ya beli setiap bulan lah, setiap berapa tahun lah, itu beli harus membayar kewajiban dari beli sendiri. Nah, itu semua dihitung menggunakan ilmu-ilmu ini gitu beli. Ini saya menarik nama terakhir ini nih, Shirota. Iya, betul, Shirota beli. Ini bener nama Bali? Bukan nama Bali, itu nama Jepang beli. Sebenarnya itu nama dari keluarga ibu saya yang dari Jepang. Saya soalnya kalau Komang oke nih ya, Komang gitu orang Bali. Saya kaget gitu, Shirota, oh beneran orang Jepang. Blasteran lah. Blasteran, sering pulang ke Jepang? Dulu sebelum pandemi sih rutin ya beli setiap tahun ke Jepang gitu, bertemu dengan keluarga-keluarga di sana. Cuma sejak pandemi jadi lebih susah juga. Suasana tradisi Jepang sama Indonesia sama? Berbeda sih. Oh, berbeda. Ya, sama Indonesia terutama Bali sama gitu kan, karena orang tua ada di Bali, terus bapak di Bali. Bapak di Bali. Ibu dari Jepang. Betul. Pantesan ya. Ganteng juga beli. Nggak gitu. Maksudnya siapa tahu pemirsa Hindu Channel ini yang gadis-gadis pengen tahu kontak personnya, tulis di sini. Komen gitu kan. Nah, sekarang Mbak Komang. Sehat, Mbak? Sehat. Ya, luar biasa, terima kasih. Nah, Mbak Komang, ini Kenapa? kayaknya selalu harus berdua nih. Gitu. Tapi bukan pacaran ya? Bukan ya? Bukan. Nah, takutnya saya di sini dari pihak ketiga gitu. Beda. Nah, namanya Komang Bintang Sanjiwani. Arti namanya apa nih? Panjang banget. Bintang Sanjiwani Mahardika. Arti besar, garis besarnya. Bintang tuh kan bercahaya. Bercahaya bersinar. di malam hari. Iya, Sanjiwani itu tahu Tirta Amarta Sanjiwani? Oh, tahu. Tahu kan, yang suci. Mahardika tuh nama keluarga gitu kan. Terus Ustazah diharapkan biar saya tuh nanti jadi penerang yang bercahaya gitu dengan aliran air yang suci itu gitu. Gitu. Sama-sama bersinar. Nah, keluarga sehat? Ya, sehat. Sehat, merantau. Gimana rasanya merantau, Mbak? Komang? Awalnya itu sedih sih, soalnya saya kan deket banget sama mama saya dan anak bungsu kan. Biasanya apalagi bagi ibu-ibu di rumah nih yang punya anak perempuan kecil, maksudnya dari kecil sampai besar tuh deket banget, pasti ngerasa kayak
ngelepas anak perempuannya itu susah banget, dan apalagi ikatan kita udah deket banget gitu kan. Jadi tuh awalnya kayak bingung gitu apakah memutuskan buat ikutan offline atau enggak, karena ada kelas yang nggak offline gitu kan. Tapi akhirnya kayak mikir ya ngapain juga kuliah di UI tapi di Bali terus gitu, kayak kuliah UI cabang Bali gitu, bosen kan, pengen ketemu teman-teman yang lain. Jadi ya emang harus merelakan, mengorbankan perasaan sedih itu gitu dengan ibu gitu. Berapa berkeluarga? 3 termasuk saya. Jadi ada kakaknya, 2 kakak perempuan, laki-laki. Mboknya perempuan sendiri. Ya. Semua merantau? Enggak, yang pertama merantau, yang kedua di Bali. Pertama di mana? Di UI, dia lulusan UI juga, terus di Telkomsel sekarang. Ada dukungan support apa dari keluarga bisa nyampe bertahan merantau, apalagi di Jakarta ya? Banyak sih, banyak banget sih Beli, kayak mungkin bisa kilas balik dulu sedikit ya. Jadi sebenarnya saya itu kan udah ditinggal sama bapak almarhum, meninggal saat 1 Oton. Jadi 1 Oton tuh kayak udah setara dengan 1 tahun kalender Jawa gitu kan. Dan dari sana kayak mama saya tuh berusaha buat nge-cover banget finansial keuangan keluarga kami. Ibu, jadi kayak saya mau kayak berterima kasih gitu kepada mama saya gitu loh, karena pasti mama saya tuh nge-covernya susah banget kan dengan single parent, terus tiga anak. Jadi dari sana kayak memotivasi saya untuk belajar lebih giat lagi gitu. Apalagi saya ngelihat perjuangan kakak saya dulu kayak selalu dapat juara umum, terus dapat itu jadi role model saya, dan juga dapat UI lagi kan, karena susah banget tuh nyari UI. Terus akhirnya kayak memotivasi saya buat belajar terus gitu, dan dan saya merasa kayak saya lebih dewasa dari teman-teman saya, karena kondisi ini mendorong saya buat ya harus seperti itu gitu. Gitu. Kalau kita terusin bisa nangis. Iya. Kalau kita terusin bisa nangis gitu kan. Pemirsa Hindu Channel, awal saja kita sudah menemukan beberapa semangat dari rekan kita, generasi Hindu kita yang ada di UI gitu kan. Beli Daiki sama Mbak Komang ini gitu kan, secara latar belakang dan lain sebagainya. Tapi pada intinya kita mau membahas tentang organisasi KMHD. Nah, ini bisa ikut organisasi ini karena apa dulu nih? Itu apa karena memang tuntutan kita harus aktif di organisasi, atau ya daripada jenuh lah gitu kan, atau memang di situ sebagai peluang juga gitu. Gimana Pak Ketua dulu nih? Sebenarnya KMHD UI ini sebenarnya terbuka untuk semua mahasiswa yang beragama Hindu, Beli. Jadi kalau misalnya masuk UI dan mahasiswa tersebut beragama Hindu, ya udah otomatis pasti bagian dari KMHD UI. Hanya saja saya sekarang sebagai satu pengurus gitu yang diamanahkan sebagai ketua gitu, Beli, dan Bintang juga sebagai sekretaris gitu. Tapi memang beliau ada karena saya udah aktif dari dulu nih, jadi ya saya harus ikut organisasi gitu. Atau gimana? Sebenarnya waktu di KMHD UI saya sebenarnya merasa sangat dirangkul juga saat baru-baru join, dan juga saya juga mulai aktif juga di organisasi KMHD UI karena ya saya merasa ini emang rumah saya gitu, Beli. Apalagi buat saya seperti saya dan Bintang yang merantau, ya KMHD UI ini menjadi salah satu dari rumah gitu di UI saat kita merantau dari jauh dari kampung halaman gitu sebenarnya. Dan ya lama-kelamaan KMHD UI ini bukan cuma sekedar menjadi rumah, tapi juga menjadi tempat untuk kita berkembang, untuk mencari pengalaman juga, belajar memimpin, belajar skill-skill baru dan sebagainya gitu. Nah, Komang memang aktif organisasi? Emang aktif juga. Di Bali juga? Ya waktu itu kan di Bali, terus kayak emang aktif organisasi juga gitu. Terus akhirnya ikut mendukung, jangan-jangan pendukung ininya nih, beratnya nih. Kebetulan Daiki, kami gitu. berdua tuh emang kenal dari SMP gitu kan. Jadi satu frekuensi. Iya, betul. Anak zaman sekarang bilangnya sefrekuensi sih. Terus dan visi misinya si Daiki juga sejalan gitu dengan saya. Dan di KMHD UI juga saya emang pengen istilahnya kayak ngayah gitu. Jadi kayak nggak cuma fokus ke akademik doang, tapi kayak pengen juga gimana membalanskan hidup, gimana kita menjalankan dharma kayak gitu-gitu, bisa berkembang di wadah KMHD UI ini. Tapi bentuk kekeluargaannya nih, mungkin Pak Ketua atau sekretarisnya, mungkin siapa,
bentuk, karena kan ini kan ada pemilihan pasti ada pendukung dan pendukung gitu kan. Kekeluargaannya gimana saat ini mungkin Saat sebagai pemilihan. ketua? Saya keluarga di KMHD UI sendiri itu emang itu hal utama sih di KMHD UI. Apalagi ya nama organisasinya aja keluarga mahasiswa Hindu kan. Dan sebenarnya KMHD UI tahun ini kita membawakan 3 buah nilai. Ada Apa ya? keluarga, dedikasi sama berdampak gitu. Jadi nilai pertama yang paling penting itu keluarga beli. Tuh. Dan sebenarnya KMHD UI ini dari sejak awal berdiri itu emang motivasi terbesarnya emang mempererat setiap unsur Hindu di Universitas Indonesia gitu kan. Dan di KMHD UI juga sebenarnya meskipun UI sebagai kampus yang ya cukup jauh lah bisa dibilang dari pulau yang bisa dibilang mayoritas rakyat Hindu itu kan di Bali beli ya. Dan lumayan jauh beli. Maka dari itu di UI sendiri sebenarnya lebih beragam. Kadang-kadang mungkin di kampus-kampus yang lebih di timur ya, seperti di Jogja atau di Malang atau di Surabaya mungkin ya, mayoritas anak Hindu dari Bali beli. Tapi kalau di UI sendiri sangat beragam, ada yang dari Jabodetabek, bahkan kadang-kadang mayoritas dari orang-orang Jabodetabek gitu beli. Dan orang Balinya menjadi lebih sedikit atau masuk ke minoritas lah gitu. Tapi bagusnya KMHD UI itu ya semuanya berbaur gitu, semuanya bisa menjadi satu KMHD UI. Bahkan ada juga mahasiswa yang memang background Hindunya India gitu, atau dari Lampung juga pasti ada gitu kan. Ada ya. Tapi keluarganya masih tetap terlihat dan kita tidak ada perbedaan apa-apa gitu, langsung menjadi keluarga yang sangat erat gitu sih. Ya, setuju sama Pak Ketua. Setuju. Gimana? Soalnya apalagi kalau misalnya pas kita jadi maba itu kan maksudnya untuk untuk mahasiswa maba, baru itu ya? mahasiswa Iya, baru itu kita ada program kayak makrab gitu kan, malam keakraban itu di mana kayak kita seluruh warga Hindu yang di UI gitu bisa kayak istilahnya itu bisa menumbuhkan sense of belonging gitu loh. Jadi kayak misalnya kalau misalnya dulu tuh kating-kating sempat cerita kayak kita ke villa gitu offline kan sebelum pandemi. Jadi di situ kita bisa menumbuhkan rasa kebersamaan, bisa gak cuma melalui organisasi kan, biasanya organisasi itu kayak identik dengan prokernya yang hektik, sibuk banget, tapi di sini kita bisa menanamkan kekeluargaan itu dengan kesamaan latar belakang kita gitu. Betul. Dan bukan cuma di antara mahasiswa saja beli. Sebenarnya di KMHD UI itu sangat erat pula ikatan alumninya gitu. Oh, jadi tetap alumni KMHD itu tetap komunikasi baik dengan para alumni. Tetap sangat baik. Ya juga kan sebagai link bisa kerja nanti setelah lulus itu kan. Kami sangat berterima kasih sih beli sama alumni kami, dan alumni kami juga sangat support dan mereka sangat solid gitu. Ikatan alumninya. Mereka bahkan sering membantu kami dalam program kerja, memberikan kami saran-saran berguna. Bahkan kemarin juga kami mengadakan sebuah acara namanya Dharma Santi gitu. Nah, Dharma Santi ini seperti acara syukuran setelah perayaan Nyepi sebelumnya. Oh iya, baru ini. Betul. Tahun ini kan? Iya, dan itu acara yang menyatukan seluruh unsur Hindu di Universitas Indonesia. Nah, walaupun acara dilaksanakan secara online, tapi dukungan dari para alumni juga sangat bagus gitu. Banyak sekali alumni yang mendukung, banyak sekali alumni yang memberikan banyak saran, dan juga mengundang banyak kawan-kawan alumni yang bahkan sebelumnya tidak ter-reach gitu, alumni-alumninya. Dan acaranya juga kemarin lumayan rame. Kami juga mengundang tidak hanya alumni tapi dosen-dosen Hindu juga gitu. Jadi mungkin ya kami juga sangat bersyukur sih memiliki alumni yang sangat solid gitu. Nah, menarik lagi nih, seperti yang disampaikan oleh ketua dan sekretaris tadi itu bahwa berkaitan tentang mahasiswanya yang dari berbagai daerah umat Hindu terutama, kemudian alumninya juga komunikasinya sangat baik, selalu support. Apakah itu menjadikan salah satu keunggulan dari KMHD ini, organisasi Hindu yang ada di UI ini? Apakah itu sebagai keunggulannya atau ada yang keunggulan lainnya? Iya, itu satu keunggulan sangat besar sih bagi KMHD UI, dan kami sangat bersyukur tentang hal itu. Tapi di KMHD UI juga mungkin selain itu juga ada keunggulan lain sih, mungkin kayak ya karena berbagai mahasiswa berasal dari beberapa daerah yang berbeda, banyak sudut pandang juga terkait Hindu juga. Kadang-kadang kami juga sering membicarakan tentang isu Hindu, dan pandangan-pandangan mereka juga berbeda gitu. Jadi banyak memiliki pandangan dari luar Jabodetabek juga gitu sih beli. Dan bahkan mungkin balik ke tentang alumni ya beli.
alumni KMHD UI bahkan memberikan atau merancang sebuah program beasiswa beli untuk KMHD UI itu sendiri untuk mahasiswa Hindu yang sedang menjalani studi di UI gitu. Nah, beasiswa tersebut bernama Hindu Future Leadership Program gitu beli. Jadi bahkan sampai segitunya alumni KMHD itu merangkul dan juga membantu anak-anak Hindu UI bagaikan anak-anak mereka sendiri gitu beli. Itu juga satu keunggulan sih kalau menurut saya gitu. Mungkin ada yang keunggulan yang lain? Ininya banyak, apa namanya, mahasiswanya. Kemudian teman-temannya banyak gitu. Akhirnya semangat dan sebagainya. Tahu pandangan, ya keunggulan kita ini, kita dipandang ini nih sama teman-teman kita di organisasi lain nih gitu. Atau gimana, Komang? Sebenarnya kurang lebih poinnya bakal sama kan sama Daiki, karena ya itu tadi yang dua. Sebenarnya yang paling utama tuh alumni yang sangat nge-support itu sih, karena kayak apa ya, tanpa ada alumni itu kayak ikatan apa ya, dari mereka itu sangat nge-support berbagai kegiatan yang bakal kita lakuin. Bahkan kayak misalnya ada bazar untuk ngadain acara gitu pun sangat disupport oleh alumni gitu. Dan apa ya, kalau misalnya tadi dibilang sama belinya kayak kita universitas ternama gitu, kayaknya nggak usah dibahas gitu, takutnya ya udah pasti gitu. Semuanya bagus, semua universitas tuh bagus. Saya kira udah pasti gitu. Semua universitas bagus. Ya sebenarnya di KMHD UI itu kami tidak terlalu melihat apakah mahasiswa Hindunya harus bisa ini, harus unggul dalam ini. Karena memiliki kemampuan masing-masing. Betul. Setiap individu gitu. Dan yang kami lebih utamakan itu ya teman-teman Hindu di UI saling mensupport program kerjanya, saling support dan saling menghadiri kegiatan-kegiatan KMHD UI, dan juga ya sering berbaur aja gitu sebagai suatu keluarga Hindu di Universitas Indonesia itu sendiri, dan juga bersama-sama mengamalkan nilai-nilai Hindu Dharma gitu sih. Nah, izin saya mau inilah ngasih pemanis dikit gitu kan. Saya mau ini sama Komang ya. Boleh? Boleh. Apa bedanya bintang sama saya? Nah. Coba tahu nggak apa bedanya bintang? Katanya tadi bintang itu bersinar gitu kan. Apa bedanya bintang sama saya? Apa ya? Apa coba? Nggak tahu. Nggak tahu, nyerah. Kalau bintang itu selalu bersinar di malam hari, bersinar di kegelapan. Kalau saya itu akan fokus menatap masa depan bersama Komang, bersama bintang. Iya gitu kan. Gitu. Kalau mau di ini pemanis juga. Wah, jangan boleh. Ada yang marah nanti. Pak ketuanya nanti ada yang marah nanti. Jangan. Ya, Pak ketuanya nggak mau. Nah, selain keunggulan dari KMHD itu, apakah KMHD ini sebagai wadah juga untuk mahasiswa UI itu agar SDM Hindu yang ada di UI ini merangkul satu sama lain atau gimana? Atau memang salah satu wadah atau ya ada wadah lain selain KMHD itu? Jadi untuk di UI sendiri sebenarnya untuk mahasiswa Hindu ya emang KMHD UI sih yang ada sebagai wadah mereka gitu sebenarnya. Kalau untuk yang lain belum ada sih. Belum ada ya? Tapi semua masuk ke situ ya? Ke KMHD? Betul, semua mahasiswa Hindu, semua mahasiswa Hindu pasti masuk ke KMHD UI. Pasti bagian dari KMHD UI ini. Mbak Komang bagian juga? Ya iyalah, orang sekretaris. Ini pusing juga sekretaris. Mbak Ketua pusing nggak ini? Apa nggak pusing? Ya, cukup saya aja sekretarisnya yang pusing. Tolong buatkan surat, tolong kirim ini gitu kan. Ada lagi tentang wadah ini sebagai KMHD UI ini. Komang. Apa ya? Ya cuma emang satu-satunya itu sih kalau misalnya KMHD ini. Dan apa ya, kayak misalnya hal-hal sesimpel kayak kita mau ngadain persembahyangan bersama gitu kan, karena apa ya, itu bisa kayak persembahyaan bersama, kayak sesimpel purnama pun kita bisa adakan gitu loh. Jadi kayak di KMHD ini kita melakukan aktivitas yang sekiranya itu bisa mengingatkan teman-teman kita buat ikutan bersembahyang bersama, dan seru gitu sih. Untuk maksudnya kayak biasanya kan kalau organisasi itu kayak lebih kayak misalnya BEM pasti ada propaganda yang harus dibahas gitu kan, tapi di KMHD ini bukan suatu organisasi yang kaku gitu. Jadi lebih kayak
santai, tapi kita tetap ingat sama program kerja kita apa, dan emang kekeluargaan itu jadi yang utama gitu. Untuk Dukungan kampus gimana, Kemang? banyak sih, salah satunya kayak kalau dari saya mungkin bisa jelasin dukungan dananya gitu. Jadi kalau dari Direktorat Kemahasiswaan kita itu ada dukungan dana, tapi kalau dari kita itu kayak menyusun proposal, dan nanti ada rancangan anggaran biaya gitu yang kita kirimkan ke kampus, dan benar-benar sangat disupport gitu apapun kegiatannya yang berujung nantinya bisa mendukung berjalan baiknya KMHD itu akan sepenuhnya disupport oleh Direktorat Kemahasiswaan UI gitu. Ya. Nah, ada dukungan mungkin Pak Ketua selalu saya ketemu dulu sama rektor dulu gitu kan. Selain dana dan sebagainya, mungkin UI juga benar-benar memberikan fasilitas yang memadai sih Bli untuk bagaimana pelaksanaan program kerja KMHD UI. Selanjutnya lah dikasih sekretariat sih biasanya. Pastinya sih dikasih sekretariat. Terus di UI itu sebenarnya banyak sekali fasilitas yang bisa kami manfaatkan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan kami gitu. Misalnya ada yang namanya aula-aula besar, mungkin salah satunya Balairung namanya. Udah nggak diragukan lagi lah untuk Jadi ya untuk ruangnya itu udah. Sih ya. Dan kita juga bisa dalam hal transportasi dan juga pengiklanan juga kami bisa disediakan gitu, bisa mengiklankan di depan UI juga bisa. Banyak sih Bli support dari kampus lumayan. Pak Ketua, program kerja barunya apa nih? Program kerja baru di KMHD UI tahun ini ya Bli. Kalau tahun ini sih lebih ke program kerja inovasinya ada lebih ke ranah internal sih Bli. Jadi internal pengurus gitu. Mendekatkan antara internal pengurus dan ya saling mendekat gitu. Seperti itu. Kencang juga nih program kerjanya harus dikerjakan. Bu Sekretaris sanggup untuk mengerjakannya nih? Sanggup soalnya kayak ada kita mendukung ketua banget gitu kan, maksudnya dari staf, dari BPH, badan pengurus harian dan pengurus inti lainnya kayak wakil ketua, bendahara, termasuk saya sekretaris sangat mendukung gitu, karena ya makanya bisa dipilih Daiki sebagai ketua gitu, karena sesuai sama apa yang dijalankan. Ya, kalau inovasi sendiri sih mungkin ada juga sih beberapa program kerja yang mungkin tidak ada tahun lalu ya Bli, seperti ada itu namanya Aksara gitu Bli, Aksara. Jadi itu namanya kepanjangannya Aksi Hindu untuk Nusantara gitu. Jadi itu mengkaji isu-isu Hindu Nusantara ataupun di dunia dalam secara bentuk infografis itu, lalu kita menemukan solusinya, lalu kita publikasikan, mungkin seperti itu Bli. Itu memang diadakan setiap? Mungkin setiap ada isu Bli biasanya. Setiap ada isu? Ya, biasanya. Oh, tidak menentu tahun, bulan? Ya, enggak ya? Lebih ke program kerja, lebih eventual sih namanya Bli, atau insidental sifatnya. Gitu. Nah, ini kan yang menjadi juga poin adalah KMHD UI ini kan juga orang yang udah berpandangan tentang UI pasti kan wah minder luar biasa gitu kan. Selain memang program kerjanya, kemudian apakah ada kerjasama nih atau bersinergitas dengan organisasi lain selain khususnya di UI? Kan ada di luar dari UI. Apakah ada program itu atau sudah dilakukan gitu? Betul. Jadi kalau misalnya mungkin saya bahas dari dalam UI dulu ya, dalam internal UI gitu. Nah di internal UI biasanya kita juga memiliki hubungan yang erat sih dengan mungkin kalau di UI itu organisasi seperti KMHD UI disebut sebagai UKM, unit kegiatan mahasiswa gitu. Nah kami juga memiliki hubungan yang erat dengan UKM yang agama lain gitu Bli, atau kerohanian lain gitu. Jadi biasanya kami melakukan kami juga sudah melakukan pertemuan Bli antara 5 ketua juga, dan setiap tahunnya ada juga program kerja bersama gitu Bli, namanya UI Berbagi gitu. UI Berbagi. Tuh, dimana kelima organisasi kerohanian di UI itu bersama-sama bergabung buat melakukan kegiatan sosial gitu Bli, membagikan sembako lah dan sebagainya gitu. Seperti itu. Nah, mungkin apakah ada kemungkinan nih KMHD UI juga akan mengadakan pertemuan dengan organisasi yang di luar juga mungkin? Menurut Komang gimana misalnya ketemu dengan KMHDI, DKI, KMHDI pusat, atau dengan Perada, atau dengan BEM Setah gitu kan? Apakah ada peluang untuk mengadakan pertemuan itu sehingga memang
mahasiswa UI juga merakyat loh bro, gitu loh. Masa kita minder terus gitu jadinya kan, kasihan juga gitu. Tentunya ada sih kalau dengan eksternal, kita udah ngejalanin simakrama namanya kan. Jadi itu kayak suatu bentuk studi banding antar KMAD universitas lain gitu. Kayak waktu itu kita pernah KMAD IPB, UGM, Yogyakarta, UGM, UNJ, Presiden University. Dan di situ kita kayak inklusif gitu, nggak apa ya, kayak kita tuh emang pengen, kalaupun emang tadi belinya bilang kayak UI udah keren gitu, tapi kita emang tetap butuh buat studi banding gitu, gimana sih KMAD di universitas lain, dan kita bisa membandingkan itu kayak, oh kalau KMAD UI kurangnya di sini, jadi kita harus bisa mengevaluasi dan meningkatkan performanya itu biar bisa memberikan yang terbaik gitu. Gitu. Ketemu dulu lah sama organisasi di luar dari kampus. Iya, sebenarnya di KMHD UI juga sempat ada sih, Bi. Pertama bersama KMHDI sudah pernah. Udah. Ya, waktu Oh, itu berarti memang ada sudah dilakukan memang ya? Iya, sempat melakukan suatu program kerja bersama. Kemarin itu salah satu divisi Sosma, jadi sosial masyarakat. Itu salah satu divisi di KMHD UI yang mengurusi ya sosial masyarakat itu. Waktu itu sempat bertemu juga dengan KMHDI karena kami diajak juga untuk melakukan kegiatan sosial bersama gitu. Itu juga sempat visibly. Dan selain itu juga waktu bulan apa ya? Ya awal-awal tahun lah beli. Awal tahun. Iya, itu waktu itu Pura Widya Dharma Cibubur terkena bencana gitu beli kan. Oh, akhirnya ke sana turun. Iya, waktu itu terkena pohon tumbang dan salah satu bangunannya itu ya lumayan mengalami kerusakan lah gitu beli. Dan kami sebagai KMHDWI sempat membantu juga dalam bentuk dana gitu beli. Oh, luar biasa. Ini harus sering-sering dilakukan. Nah, kan berpunia kepada ciptaan Tuhan gitu kan gitu. Nah, ini terakhir karena ternyata kru kita udah durasi gitu kan. Udah ngode-ngode durasi, mungkin karena membuat kita itu nanti takut bosen kan pemirsa Hindu Channel. Tapi saya yakin pemirsa Hindu Channel juga akan melihat gimana konsep dari generasi Hindu kita ke depan. Pasti akan mendengarkan rekan-rekan semua yang diundang oleh Hindu Channel. Nah, yang terakhir itu ke depannya KMHD UI itu mau seperti apa? Oke, baik. Gitu. Jadi mungkin Pak Ketua. Untuk KMHD UI ke depannya, pertama itu tujuan utama saya sih ingin adik-adik tingkat saya dan Bintang juga dan semua mahasiswa Hindu angkatan saya itu bisa meneruskan gitu KMHD UI yang sekarang, bisa meneruskan nilai-nilai keluarganya, keratan keluarganya dan sebagainya itu bisa terturunkan ke mereka. Dan tujuan utama kami ya memang seperti itu saat ini gitu. Dan selain itu juga kami juga ya berharap lah gitu bisa lebih beralih ke kegiatan-kegiatan yang lebih offline karena sekarang kan sudah ya masa peralihan sudah ada gitu. Kelonggaran ya. Ya sudah kelonggaran lah gitu kan. Ada masa peralihan jadi bisa beralih ke yang lebih kegiatan yang berbau offline lah dan ya mungkin bisa kita kurangi gitu kegiatan-kegiatan yang terikat pada Zoom, pada online dan sebagainya. Dan selain itu juga ya kegiatan KMHDU ke depan yang besar itu akan ada ospek agama juga. Ospek agama semua? Ospek, atau khusus? Ospek agama Hindu beli. Karena lagi sebentar akan dimulai penerimaan mahasiswa baru. Jadi kita akan mengadakan ospek agama juga dan di sana juga merupakan momentum yang sangat penting untuk memberitahu mahasiswa baru bagaimana KMHD UI dan KMHD UI juga mempunyai peran yang sangat besar buat merangkul mereka sebagai tangan pertama yang reach mereka sebagai Hindu dari UI gitu. Dan selain itu juga mungkin KMHD UI juga bakal punya acara sih beli. Acaranya itu namanya Hindu for Generation gitu. Itu akan diadakan pada akhir tahun pada bulan November nanti. Dan acaranya itu acara terbesar dari KMHD UI sih beli setiap tahunnya gitu. Acara tersebut bakal mengundang ya setiap organisasi ataupun KMHD di seluruh Indonesia untuk ikut serta dalam perlombaan Cibli. Jadi sebelum pandemi itu perlombaannya itu ya yang paling diminati itu futsal sih beli. Hindu Channel boleh lomba? Boleh. Boleh sekali beli. Tim Hindu Channel daftar ya, tim Hindu Channel nanti. Jadi buat teman-teman di seluruh Indonesia untuk pada HFG nanti mohon untuk partisipasinya karena kita akan mengadakan lomba-lomba seru, salah satunya adalah futsal gitu. Jadi kami mohon untuk partisipasinya dan untuk meramaikan gitu sih. Dan selain itu juga di Hindu for Generation nanti bakal ada seminar-seminar nasional dan ya Astungkara bisa dilaksanakan secara offline gitu. Ya mungkin seperti itu dan kita bakal mengadakan juga kegiatan-kegiatan sosial dan sebagainya gitu sih.
Ada tambahan ini sangat banyak banget ke Iya, depan udah ini. komprehensif. Sangat ya. Mungkin yang banyak ini ya, plan. mau bilang yang kita bakal beberapa bulan ke depan bakal mau ngadain sangkepan kayak itu suatu bentuk webinar yang akan mengundang sangkepan itu suatu bentuk perkumpulan meeting gitu, virtual meeting. Kalau sekarang masih online, yang itu akan mengundang pihak eksternal, khususnya kayak alumni juga sebagai kita fokuskan alumni sebagai pembicara untuk mengikatkan erat gitu kan hubungannya. Dan waktu itu kita pernah membahas dari segi finansial gitu. Jadi meskipun kita KMAD kayak masih arahnya agama, tapi kita tidak menutup kemungkinan akan membahas hal-hal di luar itu juga gitu. Jadi biar mahasiswa lingkup unit UI itu juga mendapatkan manfaat dari apa yang kita bawa gitu. Betul, Bli. Jadi biar KMHD juga bisa menjadi wadah buat mengembangkan gitu potensi-potensi mahasiswa di UI yang beragama Hindu gitu. Karena alumni-alumni KMHD juga banyak yang sudah memiliki keahlian-keahliannya sendiri pada ranahnya mereka, dan banyak juga gitu mahasiswa-mahasiswa yang pengen ya menerima private tutoring lah apalah gitu, menerima materi-materi lah gitu dari alumni. Jadi ya itu cukup sih. Ya, terima kasih Pak Ketua. Matur suksema, Mbok Komang sudah menyempatkan hadir ke Hindu Channel. Jangan kapok-kapok gitu kan ke Hindu Channel, jangan juga lupa untuk membagikan berita-berita atau informasi yang disampaikan oleh Hindu Channel, karena mungkin bisa di-scroll banyak di situ yang bisa membuat kita itu membuka pemahaman-pemahaman baru. Di situ ada tentang meluruskan, ada juga perspektif, ada juga tentang upadesa seperti itu. Itu yang memang kita konsep, kita buat sedemikian rupa dengan konsep yang anak-anak muda lah gitulah. Anak-anak muda, kreatif-kreatif, ini ada mas-masnya udah ketawa-ketawa gitu kan. Itu ya. Akhir kata kami tutup bersama dengan Bli Daiki dan Mbok Komang dengan para Mas Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.